Nah, dalam sebuah dunia yang dipenuhi legenda itu nakama, ada sebuah nama yang terus berpisah di antara lautan itu, di antara badai dan angin lah. Nama itu adalah Joy Boy yang legendaris, seorang bajak laut yang melegenda yang kabarnya pernah membawa kegembiraan dan kebebasan bagi dunia. Mirip dengan siapa? Ya Nika kan? Tapi di balik semua cerita tentangnya, ada satu pertanyaan yang tak pernah bisa terjawab. Siapa sebenarnya Joy Boy itu? Apakah ia seorang pahlawan atau hanya bayangan dari masa lalu yang terus menghantui mereka yang mencari arti sejati kebebasan sendiri sebagai seorang bajak laut pertama? Bayangkan apakah jadinya jika semua cerita itu benar nakama. Jika pohon Adam bukan sekedar cerita legenda, Joy Boy meninggalkan warisan yang menunggu seseorang untuk menemukannya kembali. Luffy sekarang berdiri di depan Loki kan, pangeran Elbaf yang tersenyum penuh misteri kemarin itu. Kau ingin kebebasan? Tanya Loki sambil menuju ke arah pohon Adam yang menjulang tinggi. Di tempat itulah kami pikir Nika dan Joy Boy serta buah iblisnya akan saling terkait. Nah, pohon itulah yang kemungkinan besar terhubung dengan Hitohitonomi dan kisah tentang Joy Boy itu sendiri. Ya, sini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita pre di sini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum langsung pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, ngomongin soal Joy Boy, Nika, buah iblis dan pohon Adam memang sesuatu yang menarik tersendiri. Pasalnya buah iblis itu sudah pernah dikatakan melalui penjelasan Vega Bang ya, bahwa itu adalah harapan keinginan orang di masa lalu untuk bermanifestasikan di era sekarang ini. Buah tersebut terhubung pada sebuah energi dan kerajaan besar. Kayaknya hubungan antara kerajaan besar dan wilayah-wilayah itu benar-benar nyata loh sob. Kenapa? Ya karena sekarang alurnya berada di Elbaf. Joy Boy adalah sosok yang memiliki peranan penting tersendiri, bajak laut pertama dan pengguna kemampuan karet seperti Luffy dalam mode Dewa Matahari Nika. Hitohitonomi sepertinya memang terkait dengan negeri terkuat tersebut ya. Kita mulai dari fase ini. Nah, kita semua tahu Joy Boy itu adalah salah satu tokoh misteri di kisah One Piece sendiri ya. Tapi belakangan ini muncul petunjuk menarik soal nama aslinya. Bisa jadi ini semuanya terhubung kepada Elbaf, tanah para raksasa. Nah, di chapter terbaru nakama ada petunjuk dari pangeran terkutuk Luffy yang secara nggak langsung mengaitkan Joy Boy dengan sebuah pohon besar bernama pohon Adam yang berada di Elbaf kan. Nah, itu memang menarik loh jika terjadi. Ngomong-ngomong soal pohon Adam nih, pohon itu memang legendaris dan kabarnya kayunya itu punya kualitas luar biasa. Sekuat itu sampai-sampai pernah dipakai oleh Roger buat kapalnya itu Oro Jackson. Franky sendiri pernah cerita ke Luffy di Water 7 ya soal pohon ini, dimana katanya kayu pohon Adam itu berasal dari tempat yang sering kali terjadi peperangan. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, Elbaf adalah wilayah para petarung kan, jadi ini pas banget dan rasional. Di chapter yang lebih seru lagi kita dikasih petunjuk tambahan lewat percakapan Loki dengan Luffy. Loki ini minta Luffy untuk ngelepasin rantai yang melilit tubuhnya itu, sambil menjelaskan kalau dia itu terikat di pohon Adam yang disebutkan sebagai pohon harta karun. Dari sini makin seru teorinya nakama, karena ada kemungkinan pohon Adam ini juga punya buah-buahan yang luar biasa kan. Ya semacam buah iblis gitulah. Bukan pohon namanya kalau nggak ada buahnya kan, apalagi itu legendaris Adam nih. Jadi apakah mungkin pohon Adam ini jadi asal muasal buah iblis sendiri, terutama Hitohitonomi milik Sun God Nika nih? Ya mungkin aja nakama, karena Nika sendiri itu merupakan sosok legendaris yang dihormati di Elbaf sendiri. Beberapa karakter seperti Dory dan Brogy itu tampaknya pernah mendengar kisah Nika. Ini makin memperkuat kemungkinan Nika itu adalah sosok nyata di masa lalu dan bukan cuma mitos belaka ya. Lalu ada yang menarik lagi karena sosok Nika itu diakui sebagai Sun God itu atau Dewa Matahari di Elbaf ya. Misalnya saja pada karakter sebuah root yang mengaku sebagai Sunart itu sebutan lain dari Nika. Namun pada penduduk Elbaf sendiri itu kelihatannya nggak tahu sama sekali dan pastinya gimana nih wujud asli Nika itu. Loki sebagai pangeran Elbaf tuh mengaku juga tahu soal Sunart sendiri, tapi apakah benar dia tahu Nika nih?
Nah itulah menariknya nih, karena sosok Nika memang menyimpan banyak misteri sekarang ini. Kembali ke teori soal pohon Adam nakama. Ada kemungkinan buah iblis yang dimakan Luffy ini, yaitu buah iblis Hitohitonomi model Nika, itu berasal dari pohon Adam loh. Mungkin setelah Nika itu hilang, kekuatannya berpindah ke buah di pohon tersebut. Mirip seperti konsep energi yang berpindah dari satu medium ke medium lain kan. Hal-hal seperti ini sudah sering kali terjadi. Dari sini kita bisa bayangin mungkin Joy Boy juga terhubung sama dengan Nika. Ada teori kalau Joy Boy dahulu itu menyimpan kekuatannya di buah tersebut sebelum dirinya tewas atau lenyap ya. Dan buah itu kemudian diwariskan kepada Luffy setelah bermanifestasi. Selain itu Joy Boy sendiri diakui sebagai bajak laut legenda kan. Bisa jadi dia adalah pengguna pertama dari buah tersebut loh nakama. Kalau dipikir-pikir lagi, Joy Boy sebagai bajak laut pertama itu punya banyak kemiripan dengan konsep Nabi Adam yang dikenal sebagai manusia pertama di bumi. Buah yang dimakan Joy Boy juga dianggap buah terlarang, persis kayak buah yang dimakan Adam di surga sana. Jadi mungkin aja buah yang dimakan Joy Boy itu mewakili konsep buah terlarang di kisah One Piece sendiri kan, dan itu menjadi simbol kekuatan besarnya. Spekulasi ini yang menarik adalah bahwa Joy Boy itu mungkin bukan nama aslinya nakama. Ada kemungkinan nama aslinya itu adalah Adam itu sendiri. Seperti pohon Adam yang legendaris kala itu kan. Nama Adam mungkin bisa dianggap sebagai simbol kebebasan dan kegembiraan yang dibawa oleh semua orang, yakni si Joy Boy itu. Konsep ini juga menarik kalau itu dihubungkan dengan konsep karakter lain di dunia One Piece seperti Hawa yang dianggap sebagai putri duyung pertama di Pulau Manusia Ikan. Dari situ kita juga bisa lihat ya kalau Oda itu mengisyaratkan bahwa makna simbol di kisah One Piece sendiri, di mana Adam dan Hawa itu mungkin aja merepresentasikan persatuan dan mimpi pada dunia yang lebih damai tersebut. Adam di Elbaf dan pohon Hawa di Pulau Manusia Ikan bisa jadi petunjuk adanya hubungan yang lebih dalam dan erat nih antar sebuah karakter dan tempat-tempat legendaris dalam ceritanya. Oh ya nakama, Elbaf sendiri itu memang punya banyak misteri dan bisa dibilang salah satu tempat dengan sejarah terpanjang di kisah One Piece ya. Misalnya sosok Loki yang merupakan pangeran Elbaf memiliki peranan penting dalam cerita ini. Kalau kita sambungkan banyak petunjuk soal Joy Boy yang terkait dengan Elbaf dan pohon Adam kan, bisa jadi ini semuanya bagian dari warisan Joy Boy, dan kisah Loki sendiri nanti dia akan mengungkapkan sesuatu yang baru untuk kita semuanya. Lalu masih ada teori soal kapal legendaris bernama Noah yang dibangun pada abad kekosongan kan. Kapal ini juga dianggap terkait dengan Joy Boy dan Elbaf. Teori ini cukup populer sekarang di kalangan para fans karena mengisyaratkan kalau Joy Boy meninggalkan warisan berupa pohon Adam dan kapal Noah untuk menyatukan berbagai bangsa di kisah One Piece. Nah itu menjadi sebuah rasional sekarang lagi. Nah kalau kita tarik kesimpulan lebih dalam nakama, banyak banget teori yang bisa digali lagi soal petunjuk pohon Adam, buah iblis Nika, Joy Boy itu sendiri. Salah satu hal yang pasti, semakin jauh ceritanya maka makin jelas juga kalau Oda itu sedang membangun sesuatu yang besar terkait dengan Elbaf, pohon Adam, dan sejarah para raksasa. Nah mungkin kita bisa berasumsi ya kalau Joy Boy bukan hanya seorang bajak laut biasa, tapi punya misi besar yang menyangkut nasib-nasib dunia sekarang ini. Bisa jadi misinya itu adalah untuk membebaskan dunia dari tirani pemerintahan dunia itu, yang bisa kita lihat juga dari perjuangan Luffy melawan mereka. Menariknya nakama, Luffy sendiri sekarang ya jadi penerus Joy Boy dan mewarisi buah iblis Nika itu. Dengan kemampuan barunya, Luffy mungkin akan menjadi simbol pembebasan bagi dunia itu sendiri seperti yang diinginkan Joy Boy di masa lalu. Apakah mungkin nama asli Joy Boy adalah Adam itu? Nah kalau dipikir-pikir ini masuk akal karena pohon Adam dan buahnya itu menyimpan kekuatan-kekuatan yang besar dan bersejarah kan. Akhirnya semua ini menunjukkan bahwa One Piece itu bukan sekedar cerita petualangan biasa ya. Ada banyak lapisan simbolik dan tema besar tentang kebebasan, persatuan, dan perjuangan melawan penindasan yang dikemas dalam cerita yang penuh aksi itu kan. Nah memang kalau dijabarkan lebih runtut lagi ya, bahwa cerita itu mengupas lapisan demi lapisan misteri tentang sosok legendaris Joy Boy, buah iblis, dan pohon Adam yang berada di Elbaf. Di tengah petualangan Luffy dan pertemuannya dengan Loki, pangeran Elbaf itu ya semakin banyak petunjuk yang mengarah pada kemungkinan pohon Adam bukan sekedar pohon biasa. Pohon ini ternyata mungkin menjadi asal usul dari buah iblis legendaris Hitohitonomi model Nika. Dan disinilah kisah panjang dan kekuatan magis itu mulai bermunculan. Itu semuanya erat kaitannya dengan Joy Boy. Luffy sebagai penerus semangat Joy Boy tidak hanya diwarisi kekuatan buah iblis yang luar biasa, tetapi juga misi untuk meneruskan visi kebebasan dan kegembiraan bagi dunia ini. Terungkap bahwa nama asli dan warisan Joy Boy mungkin lebih dari sekedar sebuah simbol, tetapi merupakan panggilan untuk membawa perubahan besar dalam kisah One Piece. Pertanyaan sekarang, benarkah saat di Laugh Tale ketika mereka menemukan kebenaran One Piece sendiri? Jawabannya adalah pesan-pesan dari Joy Boy di masa lalu untuk Joy Boy era sekarang ini. Itu tertuju pada Luffy dengan buah
Iblisnya Nika kan. Wah itu bakalan keren banget sih. Sekaligus jadi buat Mimin tuh nggak salah nggak sih ngasih channel nama ini sebagai Joy Boy The Library of Nika, Joy Boy dan Perpustakaan Sang Dewa Nika. Menarik. Nah kita tunggu lanjutan ceritanya ke depan nanti. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ya nakama, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.